Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Purwaningsih, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan teman-teman R5C sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Pemasaran dan Manajemen Keuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Adisti Joana, Fadila Nur Azkia, Fitria Nur Syifa, dan Syifa Fauzia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini dikenal sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas pemasaran produk atau layanan perusahaan ataupun organisasi yang dikenal sebagai manajemen pemasaran. Nah, tujuan manajemen pemasaran adalah mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan seperti peningkatan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, dan membangun hubungan pelanggan yang positif. Nah, manajemen menurut Ben M. Ennis 1980, pengertian manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh sebuah perusahaan. Dengan demikian, manajemen pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan seluruh aktivitas perusahaan agar selaras dengan kebutuhan pasar, serta tujuan bisnis yang ingin dicapai. Melalui penerapan strategi yang tepat, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen, memprediksi permintaan, menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya itu ada analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara simultan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, menurut Rakuti tahun 2001. Lalu ada Matrix SWOT. Menurut David 2010, yaitu Matrix SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SWOT, kekuatan peluang, strategi WO, kelemahan peluang, strategi ST, kekuatan ancaman, dan WT, yaitu kelemahan ancaman. Strategi SWOT adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menguntungkan dari peluang eksternal. Yang kedua itu strategi WO, yaitu strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Yang ketiga itu ada strategi ST atau strategi yang menggunakan kekuatan sebuah perusahaan atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Lalu yang terakhir itu ada strategi WT atau strategi taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sehingga analisis SWOT yaitu membandingkan antara faktor internal dengan peluang dan ancaman dengan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu bisa dibilang sebagai cara mengatur uang supaya bisa dipakai sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Menurut Siregar tahun 2020, manajemen keuangan itu adalah proses merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengawasi keuangan agar bisa digunakan secara efektif dan efisien. Intinya, gimana caranya uang yang ada bisa menghasilkan manfaat paling besar untuk perusahaan atau pemiliknya. Menurut Wati tahun 2022, tujuan utama manajemen keuangan itu untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik modal. Mungkin kalau dijabarkan lebih simpel itu tujuannya yang pertama bisa meningkatkan nilai perusahaan supaya pemilik atau investor makin untung. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari investasi supaya uang yang ditanam bisa balik dengan hasil yang lebih besar. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan usaha, misalnya lewat ekspansi atau inovasi produk. Yang kelima, menjaga likuiditas biar perusahaan selalu punya uang untuk bayar kewajiban tepat waktu. Yang keenam, mengendalikan risiko keuangan supaya perusahaan nggak rugi karena perubahan suku bunga, inflasi, dan sebagainya. Yang ketujuh, menjalani keuangan secara efisien, jadi nggak boros tapi tetap produktif. Yang kedelapan, patuh pada aturan dan hukum, misalnya soal pajak atau kebijakan keuangan lainnya. Ada juga komponen penting manajemen keuangan. Yang pertama itu perencanaan keuangan. Tahap awal itu menentukan tujuan keuangan, strategi investasi, dan perkiraan pendapatan serta pengeluaran. Contohnya,
Perusahaan bikin rencana pemasukan dan biaya selama setahun. Yang kedua, pengorganisasian keuangan. Mengatur siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola uang dan bagaimana dana dialokasikan. Jadi, semua pengeluaran dan pendapatan terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, pengelolaan dana. Ini kegiatan sehari-hari, seperti mencatat transaksi, mengatur pembayaran, dan memastikan perusahaan punya uang tunai yang cukup. Tujuannya itu supaya bisnis tetap lancar. Yang keempat, keputusan investasi. Menentukan di mana uang akan diinvestasikan supaya menghasilkan keuntungan. Tapi juga harus memperhitungkan risiko dan keuntungannya. Yang kelima, keputusan pendanaan. Memilih sumber dana yang tepat, mau pakai modal sendiri atau pinjam, harus dipertimbangkan biar struktur keuangan perusahaan tetap sehat. Yang keenam, pengelolaan risiko keuangan. Untuk menangani risiko seperti perubahan nilai tukar, inflasi, atau krisis ekonomi. Tujuannya itu supaya aset perusahaan tetap aman. Dan yang ketujuh, pemantauan dan pelaporan keuangan. Membuat laporan keuangan secara rutin untuk melihat apakah keuangan perusahaan sehat. Laporan ini juga penting buat bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laba rugi ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha dalam satu periode. Apakah perusahaan mengalami laba atau untung atau mengalami kerugian. Nah, laporan laba rugi ini ada dua jenis, yaitu ada single step dan multiple step. Untuk single step ini, bentuknya ini sederhana dan langsung ke intinya. Semua pendapatan dikelompokkan dalam satu bagian dan semua beban atau biaya dalam bagian lain. Cara menghitung laba rugi single step ini, contohnya misalnya pendapatan penjualan 500 juta, total beban atau HPP atau beban operasional dan pajaknya 380 juta. Jadi laba bersihnya itu 500 dikurang 380 juta sama dengan 120 juta. Ciri khas dari single step ini tidak ada rincian tahap laba. Jadi cocok untuk usaha kecil karena formatnya simple dan cepat dibaca. Yang kedua itu laporan laba rugi multiple step. Di dalamnya ini ada beberapa tahapan perhitungan mulai dari laba kotor, laba operasi, sampai laba bersih. Komponennya ini mencakup penjualan, HPP, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan pajak. Jenis laporan ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar karena bisa menunjukkan performa keuangan yang lebih detail. Selanjutnya adalah HPP atau harga pokok penjualan. HPP ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual. HPP ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi lain yang berhubungan langsung dengan barang tersebut. Berikut adalah contoh dari HPP. Break-even point atau titik impas. Break-even point ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya perusahaan belum untung tapi juga belum rugi. BEP ini penting untuk tahu berapa banyak produk yang harus dijual agar bisa balik modal. Contohnya adalah seperti di samping. Perusahaan harus mencapai sekitar 16,7 juta per bulan agar impas penjualannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.